Aku mau live karena hari ini aku sidang. Hai. Coba aku mau lihat dulu apakah orang-orang menonton aku di jam 22.45 ini. Halo yang baru sidang, halo juga. Tentu my queen. Guys, aku kan sekarang lagi minum es batu nih. 2345. Oh, kamu ini ya. Batas revisi kapan? Oh my god, jangan ingatkan aku dengan itu karena batas revisi aku tanggal 12. Oh my heart, sakit. Ternyata yang lebih susah daripada sidang skripsi itu adalah revisi dan mengumpulkan data-datanya. Mengumpulkan menjadi seorang alumni. Semangat, tidurlah. Aku baru banget sampai rumah, sumpah. Tadi kan aku sidangnya sore-sore ya. Terus aku pergi makan dulu sama keluarga aku dan teman-teman aku. Abis itu seperti biasa karena aku tinggal di Jakarta, ya gitu deh. Hai bestie, semangat ya Ola. Oke. Gimana hari ini? Ikom bagus gak? Bagus dong. Tumben sepi banget live-nya kak. Gue aja baru mulai 2 menit nih. Baru 2 menit dan gak ngabarin lagi. Tolong Oracle tolong kabarin di Twitter dong, atau di X dan di semua platform. Tadi lupa karena kayak pas lagi OTW pulang tuh udah kepikiran kayak aku kayak mau live deh. Aku pengen cerita-cerita. Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Cece doain aku tahun depan skripsian, amin. Kalian tuh ya, aku berpesan buat anak-anak yang masih kuliah, asik, gue udah bisa. Kalian yang penting menurut aku adalah jangan sampai ada mata kuliah yang ngulang, karena mata kuliah yang ngulang itu sangat kalau di kampus aku ya ketentuannya tuh nggak boleh ada nilai D, karena kalau nilai D itu ngulang. Kalau C itu masih oke, masih boleh katanya, tapi C-nya juga kalau nggak salah ada batasannya deh, kayak berapa C gitu. Itu kita nggak boleh ada mata kuliah yang ngulang, karena kalau misalnya mata kuliah yang ngulang kalian nggak bisa skripsi. Kalau di aku yang masih SMP gimana? Yang masih SMP, kata aku kalian coba pikirin kira-kira kalau aku kuliah aku mau jurusan apa, karena kuliah sesuai jurusan yang dimau itu enak banget dan happy banget pastinya menurut aku. Aku mau ceritain tadi pas aku sidang. Jadi my lovely dosen pembimbing aku itu adalah kayak ibaratnya menurut aku ya itu adalah ibu gue di kampus, karena dia tuh dosen pembimbing akademik aku dari semester 1. Terus
banyak mata kuliah yang aku ngambil sama dia. Terus ada dosen pembimbing aku kampus aku juga, dan dia kaprodi juga. Jadi kayak yang ada deskripsi aku semuanya tanda tangannya, minta tanda tangannya ke dia, karena itu semua dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dan dosen kaprodi itu dia semua. Jadi kayak aku sampai kayak beberapa kali datang ke rumahnya, karena emang dia tipe dosen yang kalau misalnya kita bimbingan kita datang ke rumahnya gitu. Dan kayak ternyata dia tetangga sama Nala. Kemarin pas aku lihat kayak, Nala kamu rumahnya di mana? Aku di sini kak. Terus oh iya, dosen aku juga rumahnya di situ tahu. Oh iya kak, di mana? Terus pas dilihat ternyata jarak dari rumahnya Nala sama dosen aku tuh kayak cuman sekitar kayak 6 menit, kayak cuman 2 kilo. So aku bilang kayak, Nala kamu jauh banget rumahnya gitu. Tapi ternyata jauhan rumah gue. Guys, aku kan lagi abis minum es nih. Abis itu kayak aku merasa kayaknya aku mau PMS nih. Menurut kalian gak apa-apa gak kalau minum teh hijau? Karena aku udah dibuatin teh hijau. Teh hijau itu buat detox gitu katanya. Coba kita tanya ya sama di internet. Belum ada 1 bulan. Teh hijau. Minum teh hijau saat mau atau sedang PMS umumnya aman dan boleh dilakukan asalkan teh hijau mengandung antioksidan, manfaat efek. Oke. Gak disaring sumpah sama mbak aku. Cihu tinggal nunggu wisuda nih. Kak, aku belum revisian. Kalau jurusan komunikasi itu ngapain aja, Ce? Bahas tentang komunikasi sih. Komunikasi kan ada banyak ya. Ada komunikasi antar pribadi, komunikasi intrapersonal, strategi komunikasi, terus ada komunikasi digital, ada komunikasi apalagi banyak udah pokoknya. Itu kalau kalian masuk komunikasi, kalian juga akan dibagi lagi jadi kayak jurnalistik, atau kalian mau jadi PR, atau mau jadi banyak deh pokoknya. Sidang ternyata cuma gitu kan lah, selama kuasai materi aman. Jujur guys, aku nggak tahu ya ini kayak aku aneh apa enggak, tapi tadi tuh aku sebelum sidang aku takut karena aku nggak deg-degan. Jadi kayak aku takut kayak kok gue nggak deg-degan ya. Jujur, tahta tertinggi deg-degan di hidup aku masih dipegang sama pengumuman SSK. Izin jujur. Jadi kayak
orang-orang bilang ya sidang deg-degan, sebenarnya deg-degan, aku ngerti banget, kayak kita kan mau mempresentasikan sesuatu kan, cuman rasa deg-degannya tuh kayak gak sedeg-degan waktu pengumuman SSK. Waktu pengumuman SSK tuh kayak jantungnya bener-bener tinggal disentil lepas, kayak twing gitu. Iya betul, presentasinya mempertaruhkan 4 tahun kita selama kuliah. Tapi aku 3,5 tahun, deng. Aku sekarang semester 7, terus aku udah gak ada matkul lagi. Dan aku udah lulus semua matkul dan aku udah skripsi. Kemarin tuh waktu apa sih namanya, event OSC, aku kan semeja tuh, ada nama-namanya, sumpah aku bawa pulang nama-namanya. Gak cum laude juga sih, kalau cum laude kan nilainya tinggi ya. Kalau aku jujur izin, nilainya standar aja. Bahkan aku ada matkul yang ngulang, tapi aku udah ngulang. Jadi kayak aku yang penting kayak lulus sih. Perkiraan IPK lah, aduh, nilai itu privacy gak sih? Apa enggak? Komunikasi gampang gak lah? Kalau misalnya kamu member JKT terus kamu komunikasi, menurut aku gampang. Soalnya di kuliah komunikasi itu lebih banyak mencari, apalagi PR ya, itu lebih banyak mempelajari tentang kayak personal branding, terus kayak cara kita kayak mempromosikan diri gitu-gitu. Dan itu kayak JKT banget kan, dan kepake banget, dua-duanya saling menguntungkan. Kayak kalau misalnya waktu itu aku pernah jawab, menurut kamu apa brand yang, jadi lagi UTS apa UAS gitu, soalnya cuma satu. Dia bilang coba kasih tahu, coba sebutkan satu brand yang menurut kamu strategi brandingnya tuh bagus. Kayak mereka ngelakuin strategi apa sampai kayak penjualannya bisa naik gitu. Terus aku jawab brand baju yang collab sama JKT48 karena baju-baju tersebut itu ada kayak personal namanya gitu, ada nama setiap membernya. Jadi semua fans itu ada kesempatan atau ada kayak kemungkinan buat beli brand tersebut karena pertama dia bisa beli member yang dia suka, kedua dia bisa beli baju yang desainnya dia suka. Jadi kayak bisa aja dia beli 2, itu pun kalau dia sukanya 2. Kalau dia suka semuanya gimana? Dia beli semuanya. Jadi aku jawab itu, dan nilai aku berapa? Nilai aku 98. Dan kalau di kuliah aku itu gak ada yang namanya nilai 100. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kamu tadi deg-degan gak? Lumayan dikit. I'll take the postcard sent to you. Did it go through? Sending all my life to you. Full time ngidol. Nah guys, aku ada jadi tadi pas selesai sidang, terus dosen aku bilang kayak gini, kan ada saran untuk enggak, jadi dia bilang kalau misalnya kamu bisa kasih saran ke JKT48, apa yang kamu ingin kasih? Terus aku bilang sarannya adalah sering-sering rilis single. Karena rilisan single tuh kayak membuka kesempatan untuk member-member lain gitu. Aku bilang gitu. Terus kayak keren. Terus tadi apa lagi ya? Karena aku tentang JKT kan, jadi mereka lebih mempertanyakan tentang JKT sih. Terus saran dari dosennya buat aku,
Karena aku banyak banget pengalaman empiris, bukan empiris ya namanya, nggak tahu, lupa. Nggak ada revisi, ada dong pasti. Terus saran dari dosen aku buat aku, dia bilang aku suruh lanjut S2 karena aku masih muda, dan dia suruh aku lanjut ke S2. Kalau misalnya aku lanjut ke S2 itu kan 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Misal taruh aku 2 tahun. Sekarang aku umurnya 21. Terus misal aku lanjut S2 itu pendaftarannya kapan sih, guys? Misal pendaftarannya tengah tahunan, tapi nggak mungkin ya. Misal pendaftarannya akhir tahun nanti, terus aku lulus 2 tahun kemudian. Berarti umur aku adalah 23 tahun. 23 tahun udah S2. S2 beda pendaftarannya, nggak kayak S1. Iya, betul. Assuring all my love to you. Waktu jadi dosen, iya, apa aku jadi dosen aja ya, guys? Aku lagi kepikiran nih, kira-kira cita-cita aku tuh apa ya sebenarnya? Sebenarnya tuh aku pengen jadi MC. Tau gak, cita-cita aku sebenarnya tuh jadi kayak Kak Melanie Ricardo. Kayak dia bisa mengisi MC di banyak acara gitu. Cuman Gen Z semuanya, semua Gen Z, kayak menurut aku Gen Z tuh sekarang udah semuanya udah jago ngomong. Jadi kalau cita-cita kamu sebatas itu aja, kayak semua orang juga cita-citanya kayak gitu. Jadi kita harus ada satu yang kayak gitu. Jadi dosen galak, MC gong banget sih. Tapi MC tuh kayak semua orang bisa, Kak. Kalau di luar JKT ya, maksudku. Mau S2 Ilkom atau jurusan lain? Maunya Ilkom. Siapa yang bilang gue mau S2? Ini kan cuma disuruh sama dosennya. Nggak tahu juga. S2 mahal nggak sih, guys? Lumayan ya. Coba kakak-kakak yang udah S2 tolong keluarkan opini dan komentar kalian di sini. S2 10 sampai 20 juta per semester. Wow. Mahal harganya, mahal waktunya. Iya sih. Mahal, bapakku 15 juta per semester. Dari mana uangnya? Sakit banget. Cari beasiswa lah, tapi balik lagi ke kamunya. Iya. Nanti kita pikir-pikir lagi ya. I showed it all my life to you. Langsung jadi rektor. Kalau jadi rektor harus punya uang juga. If I lose everything in the fight. Play lagu yuk. Aku lagi punya lagu kesukaan JKT baru. Nih. Guys, lagu kesukaan JKT kalian apa? Aku gak bisa milih, sumpah. Kayak terlalu banyak. Aku adanya tuh kayak satu lagu yang lagi. Seventeen. Ini all time favorite I, sumpah. Aku suka ini, pertama bajunya bagus, kedua
Pas aku baca-baca liriknya kayak sedih banget. Bajunya mah Power Ranger, Bajunya yang itu yang ada kayak, pokoknya aku pernah pakai baju itu. I miss you, yes. Aku tidak lupa kepada dirimu di taman yang tak ada siapapun. Ini lagunya buat fans, iya benar. Kalian tahu gak sih katanya lagu Rider itu lagu yang dibuat buat fansnya AKB48. Yang dia jadi aku ngeliat di TikTok ya. Tapi aku lihat di TikTok dan kayak aku mencari tahu juga, katanya ini lagu buat fans JKT48. Ini cemil ya. Fans JKT48 yang dia kayak fans JKT48, fans AKB48 yang dia kayak penonton awal-awal AKB48 masih kayak merintis gitu. Terus kayak dia salah satu fansnya dan dia tuh selalu pakai motor katanya. Makanya ini judul lagunya Rider. Dan dia sakit, terus pas dia meninggal, waktu dia sakit dia katanya dikasih tiket teater gratis buat nonton AKB48. Abis itu dia meninggal karena dia sakit. Abis itu ada lagu ini. Sedih banget. Remember you, pada saat aku sedang putus asa, aku melihat mimpi-mimpi yang telah kamu tinggalkan. Panggillah aku dengan suara lebih keras lagi. Nih, terus dia bilang kan, aku tuh tidak lupa kepada dirimu di taman yang tiada siapa, sambil duduk di bangku dirimu terus mendengarkan lagu yang ku nyanyikan. Jadi kayak ini lagu member buat fansnya gitu kayak. Dan katanya fansnya selalu duduk di kanan pojok, di pojok kanan. I miss you, yes. Aku tidak lupa kepada dirimu di taman yang tak ada siapapun. Lega gak habis sidang? Lega sih. Saya bilang di print out. Di mana itu udah gue buang kayaknya tadi. Punya lokasi duduk favorit nggak pas di kelas? Punya, duduk paling depan dan paling depan tapi paling pojok kanan yang deket tembok dan deket pintu. Copot berapa lakban banner sidang satu doang. Satu doang, tapi thank you banget buat teman-temanku yang udah. Kalau misalnya kalian lihat di banner itu ada 2 orang temanku, itu kita adalah para peneliti JKT48. Jadi aku meneliti JKT48, terus temanku meneliti JC JKT48 dan juga Kala JKT48.
Gak latihan kak? Iya gak latihan, makanya aku pengen live nih guys. Karena mumpung aku gak latihan, aku tuh suka tahu live malam-malam sebenarnya. Boleh gak aku meneliti JKT? Boleh dong, aku kemarin pas nyari research gap sama novelty, aku lihat beberapa orang dari 2017 dia udah meneliti JKT. Ada yang meneliti Twitternya JKT, banyak deh pokoknya. Sering-sering kak kalau gak ada jadwal latihan. Iya sumpah, kalau misal kalian lihat aku live berarti itu aku lagi gak latihan. Karena bisa enak live-nya. Nanti aku meneliti JKT Aceh. Oke. Udah lama banget nggak live. Hah? Terus kemarin aku live deh sama siapa ya? Sama Jessie. Menurutmu lebih enak pakai kuantitatif atau kualitatif? Kalau menurut aku, orang bilang kan enakan kuantitatif karena dia nyebar kuesioner. Tapi kalau misalnya kamu punya, maksudnya kualitatif tuh susah karena cari orang buat diwawancara tuh sebenarnya susah. Tapi kalau misalnya kamu merasa, oh wawancara nih, misalnya kayak aku tinggal wawancara manajemen JKT48 gitu, dan aku merasa aku deket sama orang yang diwawancara, ya enakan kualitatif karena nggak menghitung. Kalau kuantitatif tuh kalau nggak salah harus menghitung pakai SPSS gitu deh. SPS apa lupa. Sayap ini ku rentangkan. Ada syarat untuk meneliti JKT nggak Cah? Syaratnya adalah di ACC sama dosen kamu. Aku tadinya mau live showroom, tapi showroom aku ke lokal mungkin karena udah lama nggak di ini kali ya. Jadi aku baru bisa besok kalau aku ada waktu aku akan live showroom. Tapi kalau aku ada waktu ya, karena besok jam 8 aku harus ke kampus karena ada temanku yang sidang. Oh my god. Warteg undang Dokter Gia. Guys, kalian kenal Dokter Gia? Aku suka banget nonton Dokter Gia, sumpah. Kayak cerita-cerita dia tuh selalu menarik dan unik. Kayak apa kita undang Dokter Gia? Tapi kalau misalnya kita undang Dokter Gia, kita udah mengundang 3 dokter loh guys. Aku sembuh berkat JKT48. Guys, kalian tuh sembuh bukan berkat JKT48, kalian sembuh berkat Tuhan. Satu lagi dapat piring cantik. Tadi aku dapat piring sumpah dari too much nggak kalau VC sama Raisa bahas farmasi? Enggak lah. Kalian udah denger lagu Bernadia belum guys? Yang baru. Di ujung doa
keselamatan penutupan harus diisi nama maka ku isi. Warteg undang Kak Nuya, founder Jakarta Movin. Bahasa termusik. Menarik. Oke, menarik. Menarik banget. Thank you ya guys. Aku kan punya temen yang dia anak Jakarta Movin juga kan, tapi dia satu kampus sama aku. Terus hari ini dia sidang juga. Tapi kayak kita belum sempat ketemu karena dia sidangnya pagi. Sedangkan waktu dia sidang aku masih bobo. Iya, undang aja dokter dia, seru sumpah ceritanya. Iya, nanti ya aku cari kontak nih dokter dia dulu. Chihuahuanya suruh live check. Chihuahua. Ci, aku mau teateran pertama kali tapi takut soalnya sendiri. Kamu umur berapa? Kalau kamu masih kecil, suka Hindia gak? Suka banget. Nih aku dijanji sama diri aku, kalau misalnya aku bisa menyelesaikan skripsi ini, aku akan nonton Hindia. Karena aku gak pernah nonton Hindia. Bahkan ku sudah lupa. Ada titik-titik di ujung doa-doa. Bagus tuh kaos, iya. Ini udah kaos bobo aku sekarang. Ini kasih saya. Ku isi dengan namamu. Lomba sihir termasuk udah lunas gak? Aku bahkan gak nonton, aku press panggung. Izin. Maafkanku juga. Lagu Fav Cece di Hindia apa? Kids. Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Kalau gak salah gitu. Kapan terakhir bertemu? Aduh, mikir kids. Tidur iya. Kapan bukber sama tim Dream? Bukber enggak ya? Soalnya kita katanya mau sahur, tapi belum tahu nih kapan nih Cap? Tanya Kapten. Tapi didoakan saja. Sebenarnya hari ini tadinya mau sahur, semalam, kemarin malam apa hari ini gitu. Tapi aku bilang guys, aku lagi sidang, boleh gak? Ku isi dengan namamu, coba memaafkanmu. Kalau di situ ada salahku, maafkanku juga. Titik di ujung doa-doa. Tips rambut rusak gimana? Hah? Oh, maksudnya rambut rusak terus mau diperbaiki. Kamu potong dulu rambut rusaknya, habis itu kamu rawat lagi dari awal. Itu works. Daripada kamu memperbaiki rambut yang sudah rusak. Karena itu lebih effort. Berarti botakin.
Udah lama aku nggak mendengar lagu Kak Bernadia. Ini lagu barunya dia, Kita Buat Menyenangkan. Aku baca liriknya. Bisa dibenahi, anggap saja besok ini semua gelap. Kita seperti apa yang pakai. Salah. Kita buat menyenangkan sesuatu yang ada. Jika ada yang salah, jika kau kecewa, maka kita buat menyenangkan. Tertinggal sampai kapan, selagi ku masih di. Jelek suara gue. Lebih suka Hindia atau Bernadia? Ini ada ceritanya, nggak bisa aku ceritain. Tapi suatu saat kalau aku sudah siap, aku akan menceritakannya. Mungkin dalam hitungan hari semua berhenti. Lebih bagus. Guys, ini lagunya cocok buat apa coba nggak? Buat apa tahu nggak coba? Buat apa coba tahu nggak? Ini lagunya cocok banget sumpah buat orang graduation. Gue nggak kalau graduation bawain lagu Kita Buat Menyenangkan. Kayak lagunya perpisahan banget nih, kayak kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada. Jika ada yang salah, jika kau kecewa, tolong maafkan. Kita buat menyenangkan, takkan tahu sampai kapan, selagi ku masih bisa. Kita buat menyenangkan. Ya nggak sih guys? Katanya mau pakai lagu Tabola Bale. Iya lagi. Tapi lirik ini bagus banget sumpah. Kayak, Kak boleh nggak dari bait 2 nih? Ada lagu ini nih. 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 Ku ucapkan banyak terima kasih karena membuatku jadi aku yang seperti ini. Wow, anggap saja besok ini semoga yang kau ingat hanya yang baiknya. Kita buat menyenangkan. Jujur ini gong banget, kayak Kak Bernadia kamu mau grad ya? Kak Bernadia masuk JKT aja please. Kenapa sih kakak Wartak please undang Kak Bernadia? Sebenarnya waktu lagu ini rilis, aku kan fans Bernadia nih, asik. Waktu lagu ini rilis, aku agak kayak, kok kamu lagunya seneng ya? So aku agak
kayak menurut aku Kak Bernadia lagunya, karena aku suka lagu sedih, jadi kayak aku suka lagu Kak Bernadia yang sedih-sedih. Jadi pas dia rilis lagu ini aku kayak, nah aku pikir kamu akan mengeluarkan lagu sedih lagi, tapi lagu kamu ceria banget. Tapi pas gue baca liriknya kayak, wow, kok lagunya tentang perpisahan ternyata. Judulnya Kita Buat Menyenangkan. Lagu Kak Bernard yang kamu suka sebenarnya, yang all time favorite itu adalah, coba kita lihat. Jika ada yang salah, itu adalah pertama banget. Bentar, aku agak Ambang Pintu. Kayak menurut aku Ambang Pintu tuh kayak perpisahan yang cukup dingin di awal Januari. Mana ya? Tapi lagunya dikit banget sumpah, nggak ada yang dikit. Itu di Ambang Pintu. Terus kayak lama-lama itu aku juga suka. Lama-lama lelah juga aku, seperti hanya aku yang butuhkan kamu. Lama-lama habis tenagaku. Rekomen film dong, hehe, jujur. Aku jarang banget nonton film kecuali drakor dan Lovely Runner. Konser tunggal lah, gile. Siapa aku? Iya, aku jarang nonton film. Tapi mungkin setelah nanti aku udah lulus kuliah, aku bisa kali ya mencoba hal-hal yang kayak dulu pengen banget melakukan ini tapi gak ada waktunya. Aku pengen apa coba guys? Aku pengen nge-gym sumpah. Kayak wow, keren gak sih kalau aku nge-gym? Jika ada yang salah, jika kau kecewa, tolong. Aku pakai kacamata baru. Aku udah bilang ya. Dan aku punya bentol yang gatel. Dan karena dia gatel, aku garuk terus dia luka. Anggap saja besok ini semua hilang. Ngebayangin kamu dan Cepio datang ke wisuda masih. Oke, aku datang ke wisuda Cepio. Tapi nanti enggak, aku kepikiran kayak, Cep, apa kita sewa satu kebaya aja ya, Cep? Kan Cepio kan suka warna pink nih. Terus kayak kita kan sama nih, Cep, badannya. Kayak, Cep, apa kita sewa aja ya kebayanya satu berdua? Gimana menurut kalian? Kita buat menyenangkan. Kalau nggak salah soalnya Cepio dulu, kalau nggak salah ya. Soalnya kalau kampus aku tuh bulan tengah tahun gitulah. Jika ada yang salah, tingginya emang sama-sama. Apa lagu Hindia yang enak didengar kalau lagi pusing, Cek? Coba kakak tanya Manda dulu, baru nanti aku mau jawab. Aku mau jawab, tapi kayak aku terlalu orang awam gak sih buat jawab kayak gini? Kapan bukber, Ceh? Bukber apa ya? Kita buat menyenangkan. Sekali lagi deh lagunya.
Kebanyakan bikin JJ sumpah sama tim Dream. Lagu Kabarnet yang baru ini. Anggap saja besok semua cover lah cocok kalau kamu. Aku jujur ya, kalau cover lagu aku tuh nggak tahu instrumennya, kayak gue harus dapatkan dari mana instrumennya karena aku nggak bisa main musik bersama. Terus kalau cover aku takut kayak suaranya jelek banget. Kita buat menyenangkan sampai kapan. Tapi aku mau dengar lagu ini. Setiap aku kayak kenalan sama orang, aku selalu kayak, kamu mau dengerin lagu ini. Suatu hari ku sadari sebuah rasa besarnya debar yang bergelora di dada. Entah hari ini atau nanti kau kan, ku tak sabar mencarimu. Ku hanya dapat tersenyum. Andai ku bukanlah seorang idola, pasti dapat ku ungkapkan rasa suka. Bagaimana ku sembunyikan saat bernyanyi di sebuah acara musik. Dari balik kamera untukmu ku sandikan I love you lewat sebuah kalau tapi paparazi kan selalu saja diriku terlahir di waktu yang lain. Seorang gadis hal yang ku impikan sedari dulu hari. Udah selesai berarti rewardnya bisa lah dilanjut. Ingin ku rasakan jatuh cinta yang sangatlah membara, tapi sepertinya Tuhan pun berkata ini dalam waktunya. Betul, kapan ikut show Andai Ku Bukan Idola? Jadi waktu kemarin lagi proses penyusunan skripsi, aku tanyain kan kayak, Kak, kenapa aku nggak ikut AKBI? Terus katanya, aku udah cek kamu dari episode 1, episode 2, episode 3, tapi kamu selalu nggak bisa. Aku bilang, iya sih Kak, bentar ya, tunggu aku selesai sidang.
Ical juga belum nongol di AKB, lu nggak sendirian lah. Iya, Ical juga kemarin dia kayak lagi kuliah banget gitu deh guys. Soalnya kayak kemarin pas kita kangen banget, sekangen itu. Apa kita bukber UG ya? Perlu nggak sih? Too much nggak sih kalau kita bukber UG guys? Kan soalnya kan kita ada Indira yang apa kangen-kangenan. Ya nggak sih? Too much nggak sih guys kalau kita bukber UG? Nama rasi bintang itu. Coba aku chat di grup ya. Tadi tuh aku habis chat sama Indah karena dia ngucapin aku. Hanya dengan bisa ada live IDN. Kalau kita bukber UG too much nggak? WK pada mau bukber UG. Kan sekarang kita udah dipisah-pisah tim nih, jadi kayak kita bukber UG yuk gitu. Sebenarnya sulit untuk kuungkapkan. Dira jangan lupa diajak, ya dong. Sekali lagi cium aku, tapi biarlah ku bersiap agar ku merasakan cinta itu. Aku menutup mataku. Ada Indah. Demi apa? Seriusan. Hai Indah. Indah kita callan yuk. Mau nggak kira-kira? Bohong apa enggak sih guys? Jangan bohong deh. Dia belum read sumpah. Nah pas ada Kak Indah. Oh dia udah ini udah. Oh. Udah read. Indah jawab mau call gak? Bos besar datang. Center mau mantau. Iya jujur kangen banget sama aku. Walaupun sekarang Tim Dream kelakuannya kayak UG, tapi kayak karena isinya sama aja. Kak Eli, Grisel, Ella. Indah ketidur. Pasti bakal Delin, iya betul. Masih pada mau gak sih katanya. Aku bilang ke Indah, aku lagi live IDN kalau sumpah mau telepon. Oke. Katanya dia apa? Bilang masih pada mau nggak sih? Coba guys kalian dari sini kalian. Oke, ulang lagi sekali lagi lagunya. Kalian tag-tagin anak-anak UG kayak guys pada masih mau nggak nih bukber UG gitu. Dia mention semua member ya. Kalau di sini kan ketuanya Indah ya. Kalau Indah udah setuju, kita laksanakan aja, oke? Kita bikin kerjaan aja ya. Kita bikin bukber gini seakan-akan kegiatan kita kayak cuman satu. Indah pasti mau itu. Ini Indah masih nonton gak ini? Bisa ada di sisi kosong. Telepon grup coba UG darurat. Ya jangan telepon grup. Aku sambil mau hapus ini deh. Kayaknya aku mau udahan live deh guys.
karena aku besok foto terus gabul mata aku. Kata-kata, au, sulit untuk kuungkapkan. Jujur makeup sidang cakep banget, jujur ini terniat. Karena menurut aku penampilan itu adalah first impression orang yang ngasih. Walaupun don't judge the book by its cover, tapi kayak udah percaya aja, oke? Berikan yang terbaik. Indah komen, bentar aku cari komennya. Ini komennya adanya es batu cair. Oh ini, Indira juga berarti kan? Iya, ayo banget please. Ajak Indira yang sudah menjadi HIMA itu, himpunan mahasiswa. Excited banget tuh gue liat ya. Excited salah. Lah sorry aku gak bisa ikut. Kak, siapa yang ngajak kakak? Crazy deh. Hima or BEM. Gue diajak gak? Kamu namanya galangnya Intan, Erin, Ical, Arali. Oke, karena di nama kamu ada 2 anak UG, jadi kayak kamu diajak tapi harganya 400.000 karena kita OFC. Aku boleh ikut? Boleh. Gue sama Ola setuju kalau Indira diajak. Kamu kapten UG. Meta akrab sama streamer, apa nih maksudnya? Bentar, telepon Indira dulu. Ya. Guys, harusnya 2 menit lagi aku harus selesai guys. Tipsal sama Indira ya kalau jadi bubar. Oke, nanti ditipsalin. Oke, makasih ya. Aku pengen ini dulu bersih. Nih. Wah. Bohong, gak ada suaranya. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton live aku dan sudah mengecapkan aku hari ini sidang skripsi. Doain aku semoga aku bisa menyelesaikannya di tahap revisi yang cuma 3 hari ini. Apalagi? Sekarang aku mau baca top gitar dulu. Ada Kak Putra Utama, lalu ada Kak Nata Squad, lalu ada Kak Ahmad, lalu ada Kak Agus, lalu ada Kak Ihsan, ada Kak Putra, ada Kak Es Batu Cairnya Ola, ada Kak MST Project, ada Kak Rizky Fudu, ada Kak Jack, ada Kak Cahayana Cita, ada Kak Birzagir. Apa baca kamu? Ada Kak Sofi Nur Aini, ada Kak Dimas, ada Kak Hafiz Bayu, ada Kak Alken Prasetya, thank you so much. Lalu ada Kak Dudut, terima kasih Kak Dudut. Lalu yang ketiga ada Kak Pramono Nugraha, thank you so much. Lalu ada Kak Ina, hai Kak Ina, aku udah sarjana loh, thank you so much ya Kak Ina. Aku akan memberikan letter. Dan yang ke
Satu ada Kak Middle Child. Wow, Ateng ya kamu anak tengah. Terima kasih banyak yang semua sudah menonton, sudah komen-komen. Selamat bobo semuanya. Kok nge-lag sih? Andai saja. Oke. Terima kasih guys. Sweet dream. Ya, sweet dream. Ditunggu ya. See you guys. Bye-bye.